Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua, santri dan santriwati kelas 12 Madrasah Aliyah plus keterampilan Udana Blitar. Perkenalkan, nama saya Bapak Purnomo, Sarjana Sains. Saya mengajar mata pelajaran biologi. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi biologi yang disampaikan oleh Bu Devi minggu kemarin, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kemarin, Bu Devi telah menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dibagi menjadi dua fase, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari zigot sampai terbentuknya embrio sebelum lahir atau menetas. Fase pasca embrionik yaitu fase yang dimulai saat hewan lahir atau menetas. Selama fase pasca embrionik, beberapa hewan ada yang mengalami metamorfosis dan metagenesis dalam pertumbuhan serta perkembangannya. Metamorfosis merupakan perubahan bentuk secara bertahap yang dialami hewan semasa hidupnya. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Metamorfosis tidak sempurna merupakan perubahan bentuk pada hewan yang pertumbuhan dan perkembangannya melalui tahap telur, nimfa, dan imago. Contoh, belalang, kecoa, dan capung. Metamorfosis sempurna merupakan perubahan bentuk pada hewan yang pertumbuhan dan perkembangan hewannya secara umum mengalami 4 tahap, yaitu telur, larva, kepompong atau pupa, dan imago. Contoh, kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Sedangkan metagenesis merupakan pergiliran keturunan dari generasi gametofit ke generasi sporofit. Metagenesis pada hewan dibagi menjadi dua, ada metagenesis Obelia dan metagenesis Aurelia. Metagenesis Obelia, pada siklus hidup Obelia, tubuh Obelia terbentuk polip dan medusa. Pada fase polip, Obelia hidup berkoloni dan terikat pada suatu tempat. Obelia mempunyai dua jenis polip, yaitu polip hidran dan polip gonangium. Polip hidran berfungsi untuk mengambil dan mencerna makanan. Polip gonangium berfungsi dalam melakukan perkembangbiakan aseksual dan menghasilkan obelia dalam bentuk medusa. Sementara itu, pada fase medusa, obelia hidup bebas dan soliter. Pada fase ini merupakan bentuk generatif yang menghasilkan gamet. Metagenesis Aurelia. Aurelia mempunyai alat kelamin yang terpisah pada individu jantan dan betina. Pembuahan ovum oleh sperma terjadi secara internal di dalam tubuh individu betina. Hasil pembuahan yang berupa zigot akan berkembang menjadi larva bersilia atau planula. Planula akan berenang dan menempel pada tempat yang sesuai. Setelah menempel, silia dilepaskan dan planula akan tumbuh menjadi polip muda yang disebut dengan skifistoma. Skifistoma kemudian membentuk tunas-tunas lateral sehingga Aurelia tampak seperti tumpukan piring
yang disebut strobila. Kuncup dewasa paling atas akan berkembang menjadi medusa muda yang disebut dengan evira. Selanjutnya, evira berkembang menjadi medusa dewasa atau aurelia dewasa. Baik, selanjutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dapat dibedakan menjadi fase embrionik dan fase pasca embrionik. Pertumbuhan dan perkembangan manusia selama fase embrionik berlangsung dalam uterus. Proses ini berlangsung selama kurang lebih 9 bulan 10 hari yang disebut dengan proses gestasi. Selama proses ini, embrio tumbuh dan berkembang menjadi janin. Setelah masa gestasi berakhir, janin akan dilahirkan. Setelah janin lahir ke dunia, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan pada fase pasca embrionik. Pertumbuhan akan terus terjadi sampai pada usia tertentu. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan manusia dibagi menjadi beberapa masa, meliputi masa balita, yaitu usia 0 sampai 5 tahun, masa kanak-kanak, usia 6 sampai 10 tahun, masa remaja, usia 11 sampai 18 tahun. Masa dewasa, usia 19 sampai 50 tahun. Dan masa lanjut usia, yaitu usia 50 tahun ke atas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan serta manusia. Ada faktor internal yang meliputi gen dan hormon. Gen merupakan substansi atau materi genetik yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, misalnya bentuk tubuh, tinggi badan, warna kulit, warna rambut, dan bentuk telinga. Hewan atau manusia yang memiliki gen tumbuh yang baik akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan optimal sesuai periode pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kedua adalah hormon. Hormon pertumbuhan pada hewan antara lain hormon tiroksin, berfungsi mengendalikan pertumbuhan hewan dan merangsang dimulainya proses metamorfosis. Hormon somatomedin, berfungsi merangsang pertumbuhan tulang. Hormon ecdison dan juvenil berfungsi mempengaruhi perkembangan fase larva dan fase dewasa, khususnya pada hewan invertebrata. Selanjutnya, hormon pertumbuhan pada manusia. Antara lain, hormon tiroksin berfungsi mempengaruhi proses metabolisme, pertumbuhan fisik, menurunkan kadar kalsium dalam darah, dan mempengaruhi perkembangan mental. Hormon somatotrofin berfungsi merangsang sintesis protein dan metabolisme lemak, serta merangsang pertumbuhan tulang dan otot. Hormon testosteron berfungsi mengatur perkembangan organ reproduksi dan merangsang munculnya tanda-tanda kelamin sekunder pada pria. Hormon estrogen berfungsi mengatur perkembangan organ reproduksi dan merangsang munculnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Hormon progesteron berfungsi membantu dalam penebalan dan perbaikan dinding uterus pada wanita. Selanjutnya adalah faktor eksternal.
meliputi nutrien. Nutrien yang dibutuhkan oleh hewan dan manusia antara lain karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. 2 adalah air. 3 cahaya matahari. 4 oksigen. Dan yang kelima adalah lingkungan. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan tentang perkembangan dan pertumbuhan pada hewan dan manusia. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.